Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Srilawati, NIM 11920600882. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku dan lumut yang saya buat menggunakan mini flip chart. Yang pertama ini ada seperti mind maps ya. Jadi ada pengertian, klasifikasi paku ada menurut habitatnya, ada menurut morfologi tubuh. Lalu ada struktur, ada metagenesis, ada faktor-faktor, ada manfaat, dan ada ciri-ciri. Ini bagian dari tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk biak. Tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Tumbuhan ini dapat hidup di seluruh dunia. Tumbuhan ini tidak bisa hidup di salju. Lalu ciri-ciri: memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun. Daun muda menggulung. Tumbuhan tidak berbunga dan tidak berbiji. Memiliki klorofil, mengalami metagenesis, cara hidup secara epifit dan sporopit, dan mengandung spora. Lalu ada klasifikasi berdasarkan morfologi tubuh. Pertama, ada subdivisi Psilopsida atau paku purba. Tanaman paku yang sederhana dan susunan yang cukup sederhana. Yang kedua, subdivisi Lycopsida. Tanaman paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Yang ketiga, subdivisi Sphenopsida. Tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis, paku atau disebut paku ekor karena memiliki ekor yang panjang. Yang keempat, subdivisi Pteridopsida atau tumbuhan paku sejati atau pakis. Tumbuhan ini hidup di daerah subtropis dan tropis. Yang kelima, ada Pteriophyta atau tumbuhan paku yang mempunyai daun yang sangat lebar. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai. Lalu bagian klasifikasi yang kedua ada klasifikasi berdasarkan habitat. Pertama, paku yang hidup di tanah. Jenis paku yang hidup di tanah. Jadi paku ini tuh hidupnya di tanah. Terus paku yang kedua, paku epifit. Paku yang hidup menumpang atau menempel pada tumbuhan lain, seperti epifit open dan epifit tertutup. Yang ketiga, ada paku akuatik. Paku yang hidup di udara. Paku yang mengapung di permukaan air, paku yang ada di dalam kolam, dan paku yang ada di daerah pasang surut. Lalu ada struktur tanaman. Ini kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Ini yang gambar yang saya buat sendiri. Strukturnya yang pertama ada daun. Daun selalu melingkar atau menggulung pada usia muda. Jadi ini nih, daunnya itu menggulung. Kan sebelum besar seperti ini, jadi menggulung dulu. Terus ada makropil. Berbentuk kecil seperti rambut atau sisik. Makropil, daun yang berbentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun. Kalau mikropil berbentuk kecil seperti rambut atau sisik. Lalu ada akar, kurang lebih akar di sini ya, di bawah-bawah gini. Lalu akar bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel. Lalu ada batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah atau berupa rimbang. Jadi ada yang di dalam tanah gitu ya. Lalu berdasarkan fungsinya ada tropopil, daun untuk fotosintesis, dan juga ada sporopil, melakukan fotosintesis menghasilkan spora. Jadi di bagian daun ini ada tropopil, ada sporopil. Kalau misalnya sporopil asalnya itu dari sporangnium dan sorus. Jadi di sini tuh ada bintik-bintik yang namanya sorus. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku, yaitu kadar air di dalam tanah, kandungan hara mineral, kadar cahaya fotosintesis, suhu yang optimal, perlindungan dari angin. Lalu ada manfaatnya 1. Sebagai material bangunan, 2. Sebagai obat-obatan, 3. Sebagai tanaman hias. Lalu ada spora tumbuhan paku, yaitu 1. Paku homospora, 2. Paku heterospora, dan 3. Paku peralihan. Dan yang kedua ada tumbuhan lumut atau bryophyta. Pengertiannya, sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau, berukuran kecil. Lumut ini hidup pada batu, kayu, pohon, dan tanah. Ciri-cirinya,
Tidak berpembuluh karena tidak memiliki daun, batang, dan akar. Habitat di tempat lembab, berukuran kecil, berwarna hijau, multiseluler, tidak memiliki xilem dan flum. Lalu ada klasifikasi tanaman lumut. Ini ya, ada yang pertama lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati tumbuh dengan mendatar dan melekat di substrat. Ciri-ciri di tempat basah, sporofil tidak mengandung sel, ada rizoid, memiliki batang, akar, daun. Yang kedua ada lumut tanduk atau disebut dengan Anthocerotae. Ciri-cirinya, sporofil panjang mirip dengan isi kutikula, sel disusun dengan kaki berbentuk rizoid, 3 sporangium bertangkai. Yang ketiga ada lumut daun atau Bryopsida. Ciri-cirinya jumlahnya lebih banyak dari lumut yang lain, terdapat di permukaan lembab, lumut daun tumbuh rapat. Selanjutnya ada struktur. Struktur dari tanaman lumut ialah 1. Batang dan daun pada tumbuhan lumut yang tegap memiliki susunan yang berbeda. Ini ya batangnya seperti kayak gini. Yang kedua daun stebal 1 lapis sel mengandung kloroplas. Yang ketiga, pada ujung batang terdapat titik tumbuh dengan sel pemula di puncaknya. Yang terakhir ada rizoid sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuh dan menyerap makanan. Jadi kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Lalu ada manfaat. 1. Sebagai ornamen tata ruang, 2. Sebagai obat, 3. Sebagai tumbuhan yang menahan erosi. Lalu terakhir ada faktor-faktor. Ada faktor abiotik, suhu, pH tanah, kelembapan, dan intensitas cahaya. Lalu ini ada metagenesis paku, dimulai dari spora, protonium atau gametofit. Lalu di sini ada yang antheridium, ada yang archegonium, yang archegonium menjadi sel telur, dan yang antheridium menjadi spermatozoid. Lalu spermatozoid dan sel telur bergabung menjadi zigot, lalu sporofil, lalu menjadi sporonium, dan akhirnya menjadi spora, dan terus seperti ini. Lalu ini metagenesis tumbuhan lumut, dimulai dari spora, protonema atau daun muda. Jadi di lumut itu ada daun mudanya. Terus gametofit atau lumut dewasa. Lalu sama seperti tadi ada antheridium dan ada archegonium. Kalau antheridium spermatozoid, kalau archegonium sel telur. Dari spermatozoid dan sel telur bergabung dan menjadi zigot. Lalu dari zigot menjadi sporofil dan sporanium. Lalu sama menjadi spora dan seperti ini lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.